saya Cika Dina Nainggolan dengan NPM 2390030. Di sini kita akan membahas mengenai materi psikodiagnostik, yang dimana materi bahasan kita itu ada mengenai prosedur pelaksanaan psikodiagnostik, lalu mengenai administrasi tes, ada masalah-masalah dalam pemeriksaan psikologi, dan yang terakhir itu materi bahasan kita adalah permasalahan etika psikologis. Nah, jadi tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Oke, langsung saja kita mengenai ke bahasan yang pertama, yaitu prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah prosedur awal psikodiagnostik, lalu yang kedua itu adalah pendekatan pemeriksaan psikologis. Yang pertama itu adalah prosedur awal psikodiagnostik. Yang pertama, kita perlu identifikasi klien, meliputi identitas dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalahnya. Nah, identifikasi klien ini bisa melalui dua cara, yaitu dengan kliennya langsung atau dengan perantara secara tidak langsung, seperti misalnya lewat sekolah, kantor, ataupun dari keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu adalah merumuskan masalah yang berkaitan dengan masalah keadaan emosionalnya. Jadi yang kedua ini maksudnya itu adalah kita mengambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya menjadi persoalan dari emosinya, yang membuat emosinya itu tidak stabil. Lalu yang ketiga itu melakukan autoanamnesa dan aloanamnesa, yang dimana ini adalah usaha mencari data klien dengan kliennya langsung atau dengan orang-orang di sekitarnya dia. Yang keempat itu melakukan wawancara dan sambil melakukan observasi untuk mendapatkan informasi baru. Nah, mengenai situasi si klien atau mengecek informasi yang telah ada ataupun yang telah diragukan. Lalu yang kelima itu melakukan satu tes atau serangkaian tes yang sesuai dengan kebutuhan si klien. Misalnya dia ingin mengetahui skor IQ-nya, berarti yang diberikan adalah tes intelijensi, seperti itu. Lalu yang keenam itu ada melakukan diagnosis dan treatment. Dengan melakukan analisa terhadap data yang terkumpul, maka akan diperoleh kesimpulan dan hasilnya, sehingga kepribadian klien dapat dideskripsikan, diklasifikasikan, serta diprediksi. Hasil analisa dapat diinterpretasikan dan akhirnya ditetapkan treatmentnya. Ini contohnya itu adalah tes bakat. Maka seorang anak ini akan dijelaskan bagaimana bakatnya, dia lebih unggul di arah mana. Terus lalu diberitahukanlah treatment agar bagaimana bakat minatnya itu dapat terasah. Terus diarahkan dia lebih cocok kemana. Seperti itu. Lalu yang kedua, tadi yang pertama itu adalah prosedur pelaksanaan psikodiagnostik. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah pendekatan dalam pemeriksaan psikologis. Yang pertama itu ada yang namanya pendekatan perilaku atau behavioral. Yang dasarnya adalah teori belajar operan kondisional yang menerapkan reward and punishment dalam membentuk suatu perilaku atau menghilangkan suatu perilaku yang kurang adaptif. Nah, masalah tingkah laku ditetapkan melalui indikasi. Yang pertama itu adalah tingkah laku yang berlebihan. Nah, karena kan pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, seperti makan terlalu banyak ataupun tidur terus-menerus. Nah, sehingga diberikanlah yang namanya punishment atau hukuman agar dia bisa jera atau bisa teringat kalau dia melakukan ini, dia diberi hukuman, berarti dia tidak akan melakukan itu lagi supaya dia tidak diberi hukuman. Nah, yang kedua itu adalah tingkah laku yang kurang, seperti kurang semangat untuk belajar, malas-malasan, tidak mengerjakan tugas. Diberikan juga yang namanya punishment atau hukuman berupa sanksi. Lalu yang ketiga itu adalah tingkah laku yang kurang wajar. Misalnya mengompol di tempat tidur. Nah, biasanya orang tua yang mengompol di tempat tidur kan akan diberikan punishment. Nah, biasanya orang tua yang akan memberikan hukuman kepada anaknya yang ngompol itu biasanya mereka akan menyuruh anaknya itu mencuci spray atau selimut sendiri kan. Nah, supaya orang tua pada dasarnya memberikan hukuman kepada anaknya agar kejadian itu tidak terulang lagi, karena kan mungkin dia bisa malas menyuci spray kan, sehingga dia akan berpikir untuk tidak ngompol lagi. Nah, selain tingkah laku abnormal tersebut, tingkah laku positif juga perlu dicatat, yang kemudian dapat diberikan penguatan agar tingkah laku tersebut tetap ada dan semakin meningkat. Nah, contohnya dia misalnya bangunnya udah nggak telat, atau dia sudah tidak ngompol lagi dan dia tidak malas-malasan lagi belajar, maka dia akan diberikan rewards
sebuah apresiasi supaya si anak itu makin semangat lagi untuk belajar, untuk rajin seperti itu. Lalu ada pendekatan yang kedua itu namanya adalah teknik objektif. Teknik objektif disebut juga teknik psikometrik atau psikotes yang menekankan pada sifat-sifat atau traits dan faktor-faktor tingkah laku. Yang keduanya dijadikan dimensi-dimensi yang akan diukur dari kepribadian si individu. Nah, adapun beberapa skala objektif yang telah dibuat dan digunakan secara luas. Yang pertama itu ada MMPI, ada EPPS, ada 16PF, ada KUDER, ada Eysenck, ada Eysenck Personality Inventory, dan lain-lain sebagainya. Nah, skala objektif ini pada umumnya bersifat self-report inventory yang memiliki asumsi dasar bahwa individu itu adalah orang yang paling tahu akan dirinya sendiri. Nah, maksudnya ini dia menganggap bahwa dia adalah orang yang paling memahami dirinya. Nggak ada orang yang memahami dirinya, baik itu orang tuanya, pacarnya, temannya. Jadi hanya dia menganggap bahwa hanya dialah yang tahu dirinya. Lalu yang kedua itu adalah individu mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk menyatakan keadaan dan penghayatannya menurut apa adanya. Asumsi dalam skala ini adalah kejujuran dari si individu. Sebab jika individu berbohong, maka hasilnya akan tidak dapat menggambarkan diri individu yang tepat. Maksudnya dalam di teknik objektif ini adalah bahwa dalam proses pemeriksaan psikologis itu akan banyak yang namanya pengambilan kesimpulan berdasarkan pendapat dari si individu sendiri. Nah, jadi si individu itu harus mengerti, harus tahu apa yang dia butuhkan, harus tahu apa yang dia inginkan, pokoknya si individu itu harus tahu apa kebutuhannya dia, sehingga psikolog ataupun ilmuwan psikologi itu mengetahui itu bisa dapat menggambarkan dirinya dengan tepat. Nah, lalu teknik yang ketiga itu adalah teknik proyektif. Dasar teori teknik proyektif adalah teori psikoanalisa dari Freud yang berusaha memahami hal-hal yang tidak disadari pada kepribadian individu. Nah, ini masuk ke teori Freud yang dimana maksudnya itu ada seperti id, ego, superego, pemikiran. Teknik ini membuka berbagai kemungkinan respon dan multidimensional, yang artinya adalah aspek-aspek yang dapat diungkapkan dan dianalisa. Nah, selain itu, teknik proyektif melihat individu atau kepribadian secara totalitas, menyeluruh, artinya dari satu respon banyak aspek yang sekaligus dilihat. Nah, ada 5 macam kategori proyeksi menurut tipe respon dari subjek. Yang pertama itu adalah teknik asosiasi, yang dimana maksud dari teknik asosiasi ini misalnya asosiasi bebas, di mana subjek memberikan respon atas rangsang dengan kata atau ide, dan respon pertama yang muncul ketika menginterpretasikan rangsangan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah teknik konstruktif. Jadi si subjek ini membuat sesuatu, biasanya cerita atau lukisan. Lalu yang ketiga itu adalah teknik menyelesaikan, yaitu si subjek dituntut untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu yang keempat itu adalah teknik memilih dan menyusun. Ini menuntut si subjek untuk memilih beberapa alternatif rangsang yang diberikan, dan kadang-kadang dengan permintaan untuk menyusunnya dalam suatu order atau urutan. Lalu yang kelima itu adalah teknik ekspresif, yang dimana si subjek harus menyelesaikan atau membentuk tugas menurut gaya dan isi pikirannya sendiri melalui suatu proses aktivitas tertentu. Kita sudah membahas satu mengenai materi bahasan prosedur pelaksanaan psikologis. Selanjutnya kita masuk materi bahasan yang kedua, yaitu adalah administrasi tes. Ada yang namanya administrasi umum yang ada membahas mengenai menyiapkan alat tes, mengecek alat tes, dan mempersiapkan ruangan tes. Lalu yang kedua itu melaksanakan tes, informed consent atau prolog, pengadministrasian, observasi umum, dan khusus. Jadi yang kedua ini mengisi informed consent-nya. Lalu setelah itu dilaksanakanlah yang namanya prolog oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Lalu epilog, yang dimana epilog ini menutup tes. Psikolog akan berepilog untuk penutup dari tes, bahwa tes tersebut telah selesai dilaksanakan.
Lalu yang namanya scoring hasil tes. Ini scoring hasil tes ini setelah tes berlangsung. Jadi ini adalah akhir dari pengetesan, yang dimana menentukan hasil tes, hasil dari pengerjaan si klien. Lalu yang kelima itu ada laporan hasil praktikum atau tes. Ini melaporkan hasilnya pada klien setelah melakukan scoring. Ada pelaksanaan tes. Administrasi tes adalah urutan penyelenggaraan atau melaksanakan pengetesan dari awal sampai akhir dan disertai laporan tertulis secara lengkap yang berisikan kesimpulan, interpretasi hasil, dan disertai dengan rekomendasi. Nah, administrasi itu maksudnya bukan hanya berupa pembayaran, teman-teman. Jadi, administrasi dalam hal ini itu dimaksudkan itu adalah penyelenggaraan tes mulai dari awal tes sampai akhir tes, dan juga adanya penarikan kesimpulan dan interpretasi dari hasil tes tersebut. Contohnya itu pada saat tes seorang orang tua ingin anaknya dites kejurusan atau apa. Nah, jadi untuk menentukan di SMA anaknya di jurusan apa, orang tua ini membawa si anak inilah ke psikolog untuk dites. Nah, lalu diberikanlah pengetesan. Apabila hasil dari tesan itulah yang akan menentukan hasil dari tes tersebut. Nah, seorang psikolog itu dari hasil tes itu akan memberikan rekomendasi kepada orang tua kalau anak ini lebih cocok ke sini, kalau anak ini lebih cocok ke IPA atau ke IPS, seperti itu. Lalu yang pertama ada tes kelompok dengan persiapannya. Yang pertama, menetapkan jumlah subjek yang mau dites. Itu terdapat pada tes kelompok, itu kita menentukan seberapa banyak subjek yang mau dites agar kita dapat menentukan ruangannya di mana. Ruangannya dalam ukuran berapa dan seberapa luas ruangan yang dibutuhkan, itu maksudnya. Yang kedua itu menyiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengetesan, seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang ketiga ada menyiapkan buku tes atau alat tes dan segala perlengkapannya atau buku kunci jawaban dan norma, peraturan, dan lain-lain sebagainya. Lalu pelaksanaannya. Subjek dipersilahkan untuk memasuki ruangan tes dan dipersilahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan nomor ujian atau nomor absensinya. Itu tergantung pada situasi ataupun peraturan yang telah dibuat. Lalu yang kedua, tester itu memberikan salam dengan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada si subjek untuk mengikuti tes dan meminta kepada mereka untuk bekerja sama dengan memperhatikan aturan dan instruksi yang disampaikan oleh tester atau psikolog. Nah, tahap kedua ini adalah proses awal interaksi. Prolog ini adalah proses awal interaksi antara si tester atau psikolog dengan si testinya atau si subjek, yang dimana si tester ini akan memberikan prolog yang berisi tentang ucapan salam dan ucapan terima kasih. Lalu dalam prolog ini berisi juga peraturan dan tata cara pengerjaannya. Lalu berakhir dengan pengisian daftar riwayat hidup si testi atau si subjek. Yang ketiga, C, itu asisten atau co-tester membagikan lembar jawaban dan tester akan segera memandu untuk pengisian identitas subjek pada lembar jawaban yang tersedia. Tester itu bertanya apakah semua peserta sudah mendapatkan lembar jawaban. Lalu yang keempat, itu setelah identitas pada lembar jawaban telah diisi, maka asisten membagikan buku tes dalam keadaan tertutup. Nah, jadi si subjek itu tidak boleh alias dilarang dengan yang namanya membuka lembar soal. Sebelum tester bertanya apakah semua peserta sudah mendapatkan buku soal, maka semua si subjek itu tidak boleh membuka buku soal sebelum aba-aba mulai diberikan. Nah, setelah si subjek mendapatkan buku tes, maka tester memberikan instruksi untuk membuka buku tes pada halaman petunjuk dulu. Misalnya halaman 1. Nah, jadi si asisten atau co-tester ini harus berkeliling memperhatikan halaman yang dibuka oleh subjek. Apabila subjek membuka pada halaman yang lain, maka asisten berhak memberikan teguran atau mengarahkannya untuk membuka halaman yang diperintahkan saja. Jadi kalau misalnya ini memberikan tes kepada kelompok
yang cukup banyak. Nah, biasanya co-tester atau asistennya itu tidak cuma satu, bisa 2 atau 3 orang. Jadi asistennya ini dan para co-testernya ini akan berkeliling memantau para si subjek untuk apakah mereka si subjek ini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan, seperti itu. Lalu tester ataupun psikolog itu membacakan petunjuk tes dengan jelas sampai selesai, lalu disertai juga dengan contohnya. Lalu bertanya apakah sudah jelas. Jika ada yang belum jelas maka perlu diulang atau dijelaskan kembali oleh si psikolognya nih. Jika semuanya sudah jelas mengenai petunjuk pengerjaannya, maka si subjek diminta untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, memberikan aba-aba dengan jelas mulai sambil menekan stopwatch untuk memulai waktunya. Peraturan-peraturan ini sudah ada dibacakan di prolog si tester. Jika waktu pengerjaan telah selesai, maka si tester pun atau psikolog itu memberikan aba-aba berhenti. Menekan stopwatch-nya juga secara bersamaan dengan mengatakan waktu telah habis. Nah, lalu letakkan alat tulis saudara. Maksudnya itu adalah si tester menyuruh untuk si subjek atau klien yang berkelompok ini, testi yang berkelompok ini untuk meletakkan alat tulisnya. Asisten atau co-tester itu mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes, kemudian mengecek jumlah masing-masing lembar jawaban dan buku tes. Jadi tata cara pengumpulan lembar soal dan lembar jawabannya itu adalah si co-testernya atau si asistennya yang berjalan mengumpulkan, bukan subjek yang mengumpulkan ke depan. Sambil dihitung jumlah lembar soal dan lembar jawabannya itu harus sama. Lalu setelah selesai, maka dilanjutkan pada pengerjaan tes berikutnya dengan prosedur yang sama pula. Jika buku tes terdiri dari beberapa subtes yang harus dikerjakan berurutan, maka selesai subtes yang pertama, segera disusul dengan subtes berikutnya sampai selesai. Lalu, kita masuk ke tahap penyekoran. Tahap penyekoran hasil pengerjaan tes alias scoring. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengoreksi atau memberikan skor pada pekerjaan testi, perlu disediakan yang namanya kunci jawaban tes dengan lengkap. Lalu yang kedua itu adalah tiap lembar pekerjaan di-scoring dan jumlah skor yang benar ditulis pada baris atau kolom yang tertentu yang sesuai dengan letak pada lembar jawaban masing-masing tes yang telah disediakan. Lalu setelah selesai, maka dimasukkanlah pada daftar skor atau kolom yang disediakan sesuai dengan format lembar jawaban tes yang tersedia. Nah, jika semua skor tes telah masuk dalam kolom tempat skor, maka selanjutnya memasukkan skor mentah atau awal ke dalam skor baku atau skala dengan merujuk pada nilai norma yang telah tersedia sesuai dengan masing-masing tes. Jadi, pada penscoringan ini dimasukkan juga bukan hanya hasil skor akhir yang dimasukkan. Skor awal alias skor mentahnya itu juga perlu dimasukkan. Namun dalam tata cara pelaksanaan tes psikodiagnostik atau tes psikologi ada yang namanya perlu catatan, perhatian. Yang pertama itu, setiap tes memiliki aturan tersendiri, baik dari buku atau alat tesnya, instruksi pengerjaannya, waktu pengerjaannya, dan tata cara pengetesannya, itu semuanya perlu ada aturan tersendiri. Yang kedua, setiap tes itu memiliki kunci jawaban dan norma yang berbeda-beda pula. Nah, cara mengoreksi yang berbeda-beda memasukkan norma yang berbeda-beda. Sehingga asisten atau co-tester itu harus menguasai seluruh teknik pengadministrasian tes yang dilaksanakan. Co-tester harus dengan cermat dan tepat memberikan penscoringan agar tidak terjadi yang namanya kesalahan. Jadi co-tester ini diharapkan perlu berhati-hati dan penuh dengan ketelitian dalam memberikan skor tes karena hasilnya itu akan sangat berpengaruh nanti pada si subjeknya. Apabila terjadi kesalahan pada saat melakukan penscoringan, hasil skornya itu akan salah. Nah, terus juga berpengaruh ke pengambilan kesimpulan ataupun rekomendasi untuk si subjeknya atau si testi. Lalu, kita membuat laporan pemeriksaan psikologis.
Nah, laporan pemeriksaan psikologis ini adalah untuk mengkomunikasikan data. Hasil-hasil interpretasi dari masing-masing data itu diorganisir dan disistematisir, kemudian disimpulkan sehingga menjadi pemahaman mengenai klien yang utuh. Laporan psikologi harus mematuhi beberapa persyaratan. Antara lain yang pertama itu adalah kejelasan laporan atau clarify of report. Menghindari pemakaian bahasa yang membingungkan, kacau atau jargon, dan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Jadi maksudnya dari clarify of report ini teman-teman, laporan itu berisi bahasa dari laporan itu haruslah bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Laporan ini juga harus bersifat to the point atau kayak langsung saja, tidak perlu banyak basa-basi, sehingga reader ataupun pembacanya itu akan mudah dalam memahami maksud dari hasil laporannya. Lalu yang kedua itu relevan dengan tujuannya atau relevance to goal. Misalnya tujuan pemeriksaan psikologis adalah untuk mendeskripsikan si klien, maka laporannya harus difokuskan pada dimensi psikologis, kelebihan dan keterbatasan. Nah, ini maksud dari relevance to goal harus secukupnya atau sebutuhnya saja. Nah, kita ambil contoh lain itu kalau untuk mendeskripsikan bakat minat, itu contohnya laporannya itu difokuskan pada dimensi talentanya, kemampuannya lebih unggul ke arah mana, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah kemanfaatan laporan atau usefulness of report. Kemanfaatan tidak hanya bagi klien, tetapi juga diharapkan lebih luas, misalnya bagi pendidikan, industri, dan lain-lain. Ini contohnya pada saat tes intelijensi. Jadi seorang individu, klien itu tidak hanya ingin mengetahui skor, jadi dia melakukan pengetesan psikologi, tes intelijensi itu bukan hanya untuk agar dia tahu berapa skor IQ-nya dia, bukan, melainkan bisa juga berguna untuk kemanfaatan yang luas, seperti dia ingin mendaftar universitas pertahanan yang dimana dia harus ada laporan hasil skor IQ-nya dia. Jadi kegunaan bagi pendidikan dia seperti itu, dia memberikan lampiran skor IQ-nya dia. Lalu ada norma tes psikologis. Skor kasar suatu tes belum mempunyai arti apa-apa sehingga harus dinormakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing alat tes yang digunakan. Norma tes psikologi dapat disesuaikan dengan norma jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Dari penormaan yang dilakukan, maka akan diperoleh pengkategorian. Apakah dia dalam kategori tinggi atau sedang atau rendah, dan lain-lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab asisten atau co-tester. Yang pertama itu adalah menyediakan alat tes yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan tes. Ruangan, lembar jawaban, buku soal, alat tulis, buku kunci, norma, dan lain-lain. Alat tes sesuai dengan jumlah peserta tes, menghitung semua perlengkapan dengan tepat, memeriksa keadaan lembar jawaban dan buku tes. Nah, persediaan untuk alat tes ini, apakah mereka akan melakukan tes individu atau tes kelompok? Kalau mereka melakukan tes kelompok, maka mereka harus menghitung jumlah alat tesnya, dan jumlah alat tesnya itu harus sesuai dengan kumpulan individu yang mau dites. Misalnya dalam kelompok berjumlah 30 orang, maka lembar soal, lembar ujian, lembar kunci, dan lembar normanya itu harus berjumlah 30 sesuai dengan kelompok yang mau dites, jumlah kelompok. Lalu yang kedua itu adalah melakukan pengecekan alat tes. Jadi sebelum pelaksanaan, tester atau asisten ini atau co-tester ini harus mengecek. Contohnya harus mengecek lembar soal sebelum tes dilakukan. Contohnya apakah lembar soalnya itu basah atau rusak atau sobek, karena untuk menghindari yang namanya kesalahan pada saat tes berlangsung. Yang ketiga itu adalah mengganti alat tes dengan segera jika ada tester yang komplain dengan kelengkapan buku tesnya. Jadi co-tester diharapkan di sini sigap. Lalu yang keempat, menunjukkan tempat duduk subjek dan lain-lain. Nah, kalau dalam bentuk kelompok itu tesnya, maka biasanya tester atau co-tester itu sudah mengatur tempat duduknya, bisa berdasarkan nomor urut ataupun nomor absen.
Yang kelima itu membagikan lembar jawaban, buku tes, dan mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes. Nah, jadi pada saat tes sudah berlangsung, itu lembar soal dan lembar jawaban itu harus sama, jumlahnya itu harus sama pada saat dikumpulkan. Harus sama dengan pemberian. Tutup. Lalu yang kelima itu adalah membagikan lembar jawaban, buku tes, dan mengumpulkan lembar jawaban dan buku tes. Nah, di sini tuh pada saat pemberian lembar jawaban atau lembar soal itu harus dihitung jumlahnya, sehingga pada saat pengumpulan nanti kita harus tahu berapa jumlah yang harus kita kumpulkan. Lalu yang keenam itu adalah mengawasi jalannya pelaksanaan tes dengan memperhatikan sikap dan perilaku subjek atau testinya. Nah, berdiri di sisi kanan atau kiri atau belakang atau depannya si testi. Tidak boleh menutupi ruangan atau pandangan tes tersebut. Nah, jadi psikotester ini dituntut untuk tetap memantau pada saat si subjek ini, pada saat si testi ini melakukan tes, itu dipantau. Namun pada saat proses pemantauan pun si psikotesternya ini tidak boleh mengganggu si testinya pada saat mengerjakan. Dia harus tidak boleh mengganggu, seperti dengan dia menutupi cahaya lampu atau mengurangi pencahayaan. Nah, dia harus perlu juga berhati-hati pada saat melakukan pemantauan. Lalu pada saat menegur testi yang bermasalah, itu suara kotester tidak boleh terdengar oleh peserta lain, karena kan kalau misalnya dia menegur testi yang bermasalah dengan suaranya, itu bisa saja mengganggu konsentrasi testi yang lain pada saat melakukan pengerjaan tes. Lalu mengarahkan testi dengan menunjukkan gerak tubuh agar tidak mengganggu peserta lain. Memberikan aba-aba dengan gerak tubuh pada tester atau psikolog jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya testinya pingsan atau sakit. Lalu yang ke-10, memberikan aba-aba atau tanda jika tester lupa waktu atau batas waktu. Jadi maksudnya ini ada beberapa peraturan, yang ada beberapa tugas atau tanggung jawab yang dimana si psikotester ini dikatakan melakukan aba-aba gerak tubuh. Mengapa aba-aba gerak tubuh? Karena kan pada saat pengerjaan tes psikologi itu harus benar-benar dalam keadaan hening, kedip suara. Jadi psikotesternya ini apabila ingin mengutarakan sesuatu itu harus berdasarkan aba-aba gerak tubuh, supaya dia tidak bersuara dan tidak mengganggu konsentrasi atau kefokusan dari testi-testi lain yang mengerjakan tes psikologi. Nah, yang selanjutnya itu tugas psikotester itu selanjutnya membantu tester jika ada testi yang belum paham dengan instruksi yang diberikan dengan mendatangi ke tempat duduk si testi. Karena kan psikotester ini kan karena si tester kan cuma ada satu, namun kotester itu bisa saja 2 atau 3. Nah, apabila melakukan tes secara berkelompok, nah berarti kayak semuanya itu tidak dapat ditanggung oleh si tester kan. Jadi tugas psikotester inilah yang akan berjalan ke si testi yang tidak memahami, lalu dia datang ke arah si testi yang tidak paham, dan dia akan memberikan petunjuk bagaimana cara pengerjaan tesnya. Asisten atau kotester itu tidak boleh menyela atau memprotes instruksi dari tester secara frontal atau secara terang-terangan di depan testi, karena kotester harus memberikan bahasa isyarat atau mendekati tester dan memberikan masukan agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Asisten atau kotester itu berhak memberikan masukan atau mengingatkan tester jika ada yang terlupakan. Contohnya si tester lupa melaksanakan doa sebelum pemeriksaan dimulai. Nah, jadi si kotester ini berhak mengingatkan si tester untuk berdoa terlebih dahulu. Asisten harus lebih dahulu atau bersama-sama dengan tester tiba di tempat pengetesan agar mempersiapkan tes dengan lebih baik. Asisten tidak boleh datang telat. Lalu merapikan ruangan tes jika pengetesan telah selesai. Lalu melakukan penskoringan di ruangan yang telah disediakan. Lalu tugas kotester itu ada memfilling data subjek dengan lengkap, teratur, rapi, dengan cepat. Lalu mengurutkan atau mengelompokkan data sesuai dengan nomor urut tes.
lalu memfiling berkas yang akan diserahkan kepada psikolog itu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tugas selanjutnya itu merapikan dan menyusun kembali segala perlengkapan yang digunakan pada saat scoring dan memfiling data. Nah, tugas selanjutnya itu adalah menghitung kembali perlengkapan yang ada. Apakah perlengkapannya itu tidak ada yang hilang atau rusak, seperti itu. Lalu, mempertanggungjawabkan hasil scoring dan kelengkapan data. Lalu, memastikan berkas sudah sampai ke tangan para psikolognya. Dan lain-lain. Masih banyak lagi tugas psikotester atau si asistennya. Lalu, pada saat pemeriksaan psikologis, itu pasti ada masalah-masalah yang dialami. Nah, masalah-masalah dalam pemeriksaan psikologis itu ada beberapa yang umum. Yang pertama itu adalah ada klien tertentu yang mau mengelabui, atau mengelabui itu membohongi ataupun menipu. Psikolog pada jawaban inventory, masalah ini disebut dengan fucking. Jadi masalah mengelabui ini disebut dengan fucking, di mana fucking ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu adalah fucking good. Dalam fucking good ini, yakni impresi yang memberikan kesan baik atau pengelabuan yang baik dengan maksud agar dapat diterima menjadi pegawai atau instansi yang dilamar. Nah, maksud fucking good ini, si individu itu akan berusaha melebih-lebihkan kualitas dari dirinya sendiri. Dia akan menonjolkan dirinya yang baik gitu. Lalu yang kedua itu adalah fucking bad, yang dimana dengan tujuan buruk agar tidak diterima dalam suatu seleksi pada kegiatan tertentu, misalnya kegiatan militer atau wajib militer ataupun volunteer. Nah, biasanya ini karena dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Dia bisa saja nih karena paksaan ya. Jadi dia karena dia ini paksaan, tidak sesuai keinginan hatinya, maka dia akan menyatakan dirinya yang buruk-buruk. Dia akan menurunkan kualitas dirinya, berbeda dengan fucking good tadi. Jadi ini suatu timbal balik. Nah, fucking good ini cenderung mengikuti norma-norma masyarakat atau social desirability, yang dimana subjek memberikan jawaban yang dirasa dia itu benar, bukannya jawaban yang paling sesuai atau cocok dengan dirinya. Cara untuk mengatasi fucking antara lain yang pertama itu menganjurkan klien atau subjek untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan inventory secara cepat walaupun tidak ada batasan waktu atau power test. Jawaban-jawaban yang segera diberikan akan mengurangi fucking. Karena teman-teman, menurut saya dengan kita kalau ditanya terus disuruh menjawab cepat, maka kita tidak punya waktu untuk memikirkan, untuk berpikir bagaimana supaya jawaban kita itu bagus kan. Jadi kita hanya akan menjawab apa adanya, yang benar-benar ada. Lalu yang kedua itu adalah memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengisian inventory tanpa mengungkapkan tujuan utama dari tes tersebut. Dari sisi si klien, kesalahan persepsi, ada yang tidak percaya, ragu-ragu, tidak jujur, prasangka yang berlebihan, kapasitas klien yang bervariasi, pengalaman klien yang bervariasi, dan kepribadian klien ada yang normal dan ada yang abnormal. Lalu yang ketiga itu bersumber pada situasi tes dan lingkungan, yang dimana masalah waktu pelaksanaan yang molor atau dibatalkan karena kondisi tertentu sehingga harus dilakukan yang namanya penjadwalan ulang. Tempat pelaksanaan tes yang kurang kondusif, kurang rapi atau teratur sehingga butuh waktu untuk merapikannya. Lampu atau penerangan yang tiba-tiba saja bisa rusak, dan banyak masalah lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada bersumber pada fasilitas. Misalnya tersedia atau tidaknya macam-macam tes inventory. Buku tes ada, tapi buku kuncinya tidak ada. Lalu yang masalah yang kelima itu bersumber pada psikolognya sendiri. Nah, bisa dari psikolognya itu yang pertama itu adalah kapasitas psikolognya, apakah dia mampu atau kurang mampu. Yang kedua, apakah kepribadian psikolognya itu introvert atau extrovert. Lalu yang ketiga, bagaimana pengalaman si psikolognya, apakah dia sudah memiliki banyak pengalaman atau sedikit, atau bahkan ini adalah pengalamannya yang pertama. Lalu yang keempat itu adalah nilai dan moral dari si psikolognya, apakah si psikolognya ini memiliki nilai moral atau mempunyai cacat moral ataupun jejak moral yang tidak beretika, seperti itu. Jadi teman-teman, sekianlah materi bahasan kita mengenai pengantar psikodiagnostik. Ada 4 sudah kita bahas mengenai pengantar psikodiagnostik ini. Jadi teman-teman, dengan saya menjelaskan ataupun membahas mengenai sebagian materi psikodiagnostik ini, kita sudah bertambah banyak ataupun bertambah sedikit
mengenai pemeriksaan psikologis. Jadi sekian dari saya Cika Dina Nenggolan mengucapkan terima kasih.